Sekarang saya langsung ke Bang Roni. Bang Roni, Eliezer sekarang ini panik nggak sih dengan serangan-serangan jurus-jurus yang belakangan ditujukan dari tim Sambo kepada Eliezer, apalagi dengan statusnya JC-nya Eliezer juga? Ya, kalau buat klien saya sih kita nggak kaget ya Mbak. Dari awal kan kita Tapi sudah nggak tahu panik? mereka coba menyerang Richard Eliezer dari awal. Tapi kan dalam hal ini kita fokus kepada pembelaan Richard Eliezer saja. Kita tidak dalam posisi untuk menyerang juga atau apa. Kita tidak ada strategi seperti itu. Karena apa? Klien kami sudah posisinya adalah posisi yang kooperatif. Jadi posisi yang kooperatif ini yang buat kami melihat bahwa kami dalam menghadapi persidangan ini, dalam menyusun pembelaan tentunya kami akan berjalan sesuai dengan fakta saja persidangan kami. Nah, kalau yang tadi disampaikan juga bahwa Ferdy Sambo yang membuat fakta ini, bahwa itu tidak benar. Jikapun saya dengar ada pengamat ahli hukum yang mantan hakim itu menyampaikan kenapa tembak tidak tembak kaki, bukan tembak ini kaki, kenapa tembak di dada. Coba saya tanya, kalau dia di dalam posisi seperti itu bisa nggak? Kemudian kan perintahnya kan sudah jelas, perintahnya tembak bunuh kan. Kemudian juga ada komentar yang sampaikan bahwa kalau tidak ada eksekutor tidak akan terjadi penembakan ini. Ini salah besar sekali. Ini jadi maksudnya Bang Roni adalah klaim Ferdy Sambo ini tidak masuk akal ya? Iya, klaim Ferdy Sambo ini tidak masuk akal beserta dengan para komentatornya. Nah, itu saya mau sampaikan. Oke, saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, apa sih sebenarnya yang lagi yang lagi dibidik nih sama Ferdy Sambo ini, selain tadi ya klaim soal yang pertama kali mengungkap, ada juga tentang pembawa putusan dari kopi sianida, ada juga sempat menggugat juga Kapolri Presiden. Ya, intinya dia tidak terima terhadap apa yang dilakukannya dan dia sudah meminta maaf. Hanya dia yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab karena dia berpandangan kalau eksekutor itu dua-dua, bahkan dia tidak mengakui sebagai eksekutor begitu ya, hanya Baradae yang eksekutor. Nah, ini yang menjadi dasar dia, saya harusnya tidak menanggung semua pertanggungjawaban pidana ini karena saya bukan eksekutor, itu tadi katanya kan. Nah, lalu dengan demikian dia berusaha, pertama dia ingin mematahkan dakwaan JPU dengan mengatakan JPU harus membuktikan motif, itu yang pertama. Maka ada kopi sianida putusannya yang dibawa. Yang kedua, dia tidak terima adanya putusan pemecatan sebagai anggota Polri karena harus didahului dengan pidana dulu baru kode etik. Ini kebalik. Nah, itu kan intinya yang ingin perjuangkan. Tetapi realitanya memang dalam fakta-fakta saya kira hakim sudah cukup paham ya terkait dengan kasus ini, sudah mengerucut, tinggal mencari dasar pertimbangan hukumnya pakai apa begitu ya, dasar pertimbangan. Dan fakta-faktanya sudah kuat sih saya kira. Jadi kesimpulan dari Bang Jamin sendiri saat ini tim Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sedang kehabisan akal justru. Justru saya ini mau terangkan begini ya. Harusnya kalau dia mengakui, contohnya ya, dia mengakui kalau dia mengeksekusi sebagai pengeksekusi terakhir karena contohnya karena Joshua setengah mati, belum mati betul, dan Baradae nggak berani, maka dia menembak kepala bagian belakang untuk menyelesaikan ini, supaya jangan tersiksa hidupnya. Nah, itu ada itu kriminologi yang seperti itu. Jadi ada orang sudah ditembak tapi belum mati, tapi untuk membunuhnya supaya jangan kesakitan dia tembak bagian belakangnya dengan jarak 30 cm sehingga nggak ketahuan pelurunya apa di mana. Nah, itu harusnya seperti itu. Kalau itu biasanya ada seperti itu bisa mendapat pengampunan karena dianggap orang ini sudah bergeletak daripada tersiksa mati, ya mending ditembak sekalian supaya hidupnya nggak tersiksa begitu. Nah, itu ada kriminal seperti itu. Nah, itu biasanya ada hakim yang menilai itu sebagai pengampunan, tapi ada juga dianggap sebagai eksekutor yang mengerikan begitu. Jadi tergantung nanti hakimnya menilai itu. Baik, Bang Roni, Anda berpikir ini pengaruh nggak sih, ada pengaruhnya nggak sih nanti terhadap vonis dari klaim Ferdy Sambo? Nah, menurut kami tidak ada pengaruhnya, Mbak Audrey. Kenapa? Karena dakwaan ini terpisah. Jadi berkas terpisah antara Richard Eliezer dengan Ferdy Sambo, sebenarnya itu ya. Terus saya mau komentari terkait dengan putusan Jessica ya. Itu juga pun kronologisnya berbeda, posisi hukumnya berbeda. Jadi sangat tidak mungkin
putusan tersebut agar menjadi rekomendasi terkait motif ya. Karena posisi kasus ini berbeda. Jadi terkait dengan bukti-bukti yang dihadirkan menurut yang kemarin ya, menurut kami itu tidak relevan dan tidak akan berpengaruh terhadap Richard Eliezer. Karena kenapa? Richard Eliezer ini sudah menjelaskan posisi hukumnya dan kemudian menjelaskan kronologinya secara lengkap. Saya pikir pun majelis hakim juga pun mengerti akan itu, dan majelis hakim juga pernah sampaikan bahwa Richard Eliezer lah yang membuka kotak Pandora ini. Jadi bukan Verdi Sambo. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak terpengaruh juga ya, Bang Jamin, menurut Anda nanti di vonisnya pada saat klaim di akhir-akhir nih? Ya, jadi sekarang kan akhir-akhir ini pihak kuasa Verdi Sambo ingin agar pertama tidak hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tetapi maksimum 20 tahun lah begitu ya, supaya nanti ada grasi, remisi dan segala macam itu. Nah, salah satu putusan yang diungkapkan pembunuhan cyanida kan 20 tahun juga. Jadi sebenarnya putusan itu memang kontraproduktif ya, artinya dihadirkan karena memang putusannya adalah menghukum pelaku tindak pidana dengan pasal 340. Harusnya putusan yang dicari adalah putusan jaksa penuntut umum yang tidak menghadirkan, tidak bisa membuktikan motif sehingga pelaku bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, itu bagus banget tuh. Kalau ada putusan seperti itu, jaksa penuntut umum tidak membuktikan motif sehingga lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum. Tapi sayangnya yang dihadirkan 20 tahun. Jadi seakan-akan menurut saya hakim, oh kawan ini, orang ini kira-kira mau minta supaya dihukum 20 tahun. Nah, seperti itu kalau pandangan saya kelihatannya begitu, Mbak. Oke, yang sedang berjuang bukan hanyalah Eliezer, Verdi Sambo Putri dan terdakwa lainnya, tapi juga Bang Roni termasuk pengacaranya untuk melawan jadi pengacara tim Sambo sendiri. Strategi yang dilakukan dari Verdi Sambo dan kuasa hukumnya adalah tentang upaya untuk bisa mengurangi hukuman atau mengabaikan hukuman 340 tadi ya, termasuk juga dengan JC yang statusnya dipertanyakan oleh Sambo. Saya pikir Mbak, publik sudah tahu, kemudian hakim juga sudah mengetahui siapa yang konsisten dalam perkara ini ya. Jadi tidak akan terpengaruh Mbak Audrey. Saran saya untuk penasihat hukum FS atau PC, fokuslah kepada berkas. Jadi melakukan pembelaan sesuai dengan berkas dakwaan terhadap kliennya. Jangan fokus kepada perkara yang dakwaan yang lainnya, terdakwa yang lainnya. Nanti akan tidak maksimal Mbak Audrey. Itu aja. Oke, jadi yang Anda lihat saat ini justru sedang tidak fokus ya tim Sambo dan Putri ini? Saya lihat tidak fokus Mbak Audrey. Contohnya misalnya Bang Roni. Iya, karena mereka harusnya kan fokus untuk bagaimana membela kliennya agar terhindar dari 340. Bukan dengan mereka mencari kesalahan dari Richard Eliezer. Karena apa? Karena berkasnya terpisah, tidak akan terpengaruh. Itu yang pertama. Kedua, publik juga pun sudah mengetahui siapa sebenarnya yang konsisten atau tidak. Ya. Nah, sebenarnya harus ditunjukkan hal-hal yang positif ya, tetapi ya mungkin strateginya kan berbeda-beda ya Pak Audrey. Tetapi kalau buat kami sekarang, kami tim penasihat hukum dari Richard Eliezer, kami akan fokus karena besok agenda tanggal 5 adalah pemeriksaan terdakwa, kemudian kita akan menghadapi tuntutan, terus kita akan mengajukan pledoi, di mana pledoi tersebut buat kami adalah momentum penting dari rangkaian perjalanan persidangan ini. Itu akan menjadi pembelaan buat kami. Jadi nanti kita akan sampaikan pembelaan kami di dalam pledoi nanti berikutnya. Seperti itu Mbak Audrey. Kalau menurut Bang Roni publik sudah tahu, tapi kalau majelis hakim sendiri, Bang Jamin, bagaimana sih membaca pembuktian dari masing-masing terdakwa, apalagi berkasnya juga terpisah? Ya, jadi kalau berkasnya di-split, maka semua fakta hukum, semua saksi dan alat-alat bukti hanya digunakan untuk nomor perkara yang sedang diperiksa tersebut. Jadi dia tidak bisa mengambil pertimbangan hukum ahli, contohnya yang dihadirkan Verdi Sambo untuk menghukum Richard Eliezer. Nggak bisa, hanya ahli yang dihadirkan dalam kasus Richard Eliezer. Ya kebetulan saja karena ini hakim yang memeriksa adalah hakim majelis yang sama, maka mungkin menurut pendapat saya, penasihat hukum ingin memasukkan keyakinan hakim supaya hakim yakin. Karena keyakinan hakim kan nggak bisa diutarakan dalam fakta persidangan, hanya hakim yang mengerti berdasarkan pemikiran dia saja. Tapi terkait dengan alat bukti lain yang diatur dalam 183
itu hanya berlaku bagi setiap orang nomor perkara yang diperiksa kepadanya saja, tidak kepada orang lain. Seperti itu. Dan saat ini sepertinya Majelis Hakim juga sudah hampir-hampir sudah mengetahui ya sebenarnya rangkaian demi rangkaian simpulannya begitu. Ya nantinya itu akan terlihat dari pembelaan. Makanya pada saat kemarin diserahkan bukti, sebenarnya bukti terlalu dini saya kira, karena bukti itu harusnya dilampirkan pada saat mengajukan pledoi. Karena bukti itulah yang mendukung pledoi. Tapi kemarin tetap diterima ya meskipun tidak boleh dijelaskan. Iya, karena kan kalau hakim menolak juga nggak pantas gitu. Dia terima saja begitu. Tapi apakah itu akan menjadi dasar pledoi atau tidak, itu kan terlalu cepat begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Jamin Ginting sudah berbagi informasi kepada kami dan juga ada Bang Roni Talapesi, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore Bang Roni dan pemirsa. Usai jeda, saudara.